Shalom, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan yang baik ini, Bapak Ibu Saudaraku, kita akan belajar tentang neraka. Ya, kata-kata yang seringkali kita dengar. Nah, kita mencoba untuk mendalami supaya kita betul memahami apa sih yang dimaksudkan dengan neraka itu. Nah, mari kita siapkan hati kita dan kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, sungguh kami bersyukur buat waktu yang sudah Kau berikan kepada kami untuk kembali kami belajar dari firman-Mu. Secara khusus kami akan belajar tentang neraka. Beri pada kami konsentrasi, fokus, sehingga kami boleh menangkap, memahami apa yang boleh kami pelajari pada kesempatan baik ini. Engkau berkati hamba-Mu dalam urapan Roh Kudus, kami serahkan pemberitaan firman-Mu ini. Dalam nama-Mu, Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku, apakah neraka itu ada, Bapak Ibu Saudara? Ini kan seringkali muncul ada yang berkata, sorga, neraka itu tidak ada. Nah, kita akan coba meneliti Alkitab. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, istilah neraka memang seringkali digunakan sampai kita pada akhirnya tidak lagi gentar mendengarkannya. Bahkan banyak yang masih memperdebatkan apakah neraka itu sungguh-sungguh ada atau tidak ada. Nah, coba kita lihat dari sebuah riset penelitian, sekitar 30-40% orang-orang yang ada di Amerika Serikat itu percaya adanya neraka. Sisanya tidak. 30-40% yang percaya neraka itu ada. Selebihnya 70% atau 60% tidak percaya. Nah, saudaraku, di saat kita tidak yakin bahwa neraka itu ada, maka fondasi kekesanan dasar hidup Kristen kita ini, yaitu Yesus Kristus sebagai juru selamat dunia, tidak akan memiliki efek pengaruh, tidak akan memiliki dampak apa-apa. Bahkan beban kita untuk menyampaikan kabar baik, good news, untuk memberitakan kabar gembira pun makin lama akan semakin pudar. Artinya tidak ada gairah, tidak ada keinginan untuk memberitakan good news, kabar baik itu, karena neraka itu tidak ada. Nah, bagaimana kata Alkitab, Bapak Ibu Saudaraku, kita akan coba melihat. Pertama, Wahyu 20 ayat 11 sampai 15. Wahyu 20 ayat 11 sampai 15. Demikian firman Tuhan. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar, dan Dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit, dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api, dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Nah, saudaraku yang saya kasih, kita melihat di sini dari ayat ini, ketika terjadi di akhir zaman nanti, dikatakan tadi bumi dan langit lenyap. Lalu muncullah tahta. Lalu orang-orang itu dihakimi. Nah, orang-orang ini dihakimi
yang tidak ada di dalam buku kehidupan dilemparkan ke dalam lautan api. Jadi kita melihat sini apakah neraka itu ada. Dari Wahyu 20 ayat 11 sampai 15, kita melihat dengan secara terang benderang bahwa neraka adalah tempat hukuman. Dan hukuman ini bersifat hukuman terakhir yang bersifat kekekalan. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang namanya tidak tercantum di kitab kehidupan, saudaraku. Nah, saudaraku, untuk memahami hal ini lebih dalam lagi, ketika kita belajar Alkitab, tentu kita tidak bisa lepas dari hubungan ayat yang kita baca dengan ayat sebelumnya atau sesudahnya. Nah, kalau kita melihat konteks hubungan, ya, kitab Wahyu itu berbicara tentang apa? Nah, dalam kitab Wahyu kita bisa belajar, Bapak Ibu Saudaraku, kita melihat tentang kedatangan Kristus kedua kali yang saya sebutkan keempat. Ya, kedatangan Kristus kedua kali itu sebagai raja di atas segala raja. Kita bisa lihat dalam Wahyu pasal 19. Lalu ada muncul perang Harmagedon, ada antikris dan nabi-nabi palsu ke neraka dan lautan api dan belerang. Itu konteksnya. Lalu kemudian dalam Wahyu 20 ayat 1 sampai 3 yang sudah kita baca tadi, iblis itu dipenjarakan. Iblis dipenjarakan. Tadi dikatakan si naga itu diikat, ya. Nah, lalu kemudian kita temukan juga setelah selesai masa 1000 tahun damai itu, iblis itu dilepaskan. Lalu muncullah perang Gog dan Magog. Lalu kemudian kita lihat konteksnya penghakiman terakhir. Tadi kita lihat Wahyu 20 ayat 11 sampai 15. Bumi lenyap, neraka ditampilkan di situ. Ketika bumi lenyap, tadi kita baca, bumi lenyap, lalu neraka bagi orang yang tidak tercantum di dalam buku kehidupan. Lalu kemudian kita lihat hidup kekal, tempat abadi, langit baru dan bumi baru. Nah, saudaraku, mari kita lihat Wahyu 20 ayat 1 sampai 3. Ayat ini pernah kita baca ketika kita bicara tentang kerajaan 1000 tahun damai. Mari kita lihat Wahyu 20 ayat 1 sampai 3. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari sorga, memegang anak kunci jurang maut, dan suatu rantai besar di tangannya. Ia menangkap naga, si ular tua itu, yaitu iblis dan Satan, dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya. Lalu melemparkannya ke dalam jurang maut, dan menutup jurang maut itu, dan memeteraikannya di atasnya, supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Kemudian daripada itu ia akan melepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, dari ayat yang kita baca ini, yaitu Wahyu 20 ayat 1 sampai 3, kita lihat dalam ayat ini, Wahyu 20 ayat 1 sampai 3 ini menyatakan bahwa iblis itu dipenjarakan dan tidak gentayangan lagi. Sampai berapa lama? 1000 tahun lamanya. Selama ini, ya selama kita hidup sekarang ini kan, selalu kita katakan kalau ada orang jatuh dalam dosa, wah, yang dikambing hitamkan adalah iblis, setan. Nanti di 1000 tahun damai, iblis itu dikerangkeng. Apakah masih ada orang yang berdosa? Ada. Ya, orang-orang kudus, yaitu orang-orang percaya yang diangkat, ya, bersama dengan Tuhan. Kemudian waktu terjadi pengangkatan gereja, mereka dalam tubuh kemuliaan bersama dengan Tuhan turun ke bumi. Dalam 1000 tahun damai, mereka tidak mungkin bisa berdosa lagi karena menggunakan tubuh kemuliaan. Tapi orang-orang yang dipimpin di bumi, yang tidak diangkat, yang masuk ke masa tribulasi, masa antikris, mereka lolos sampai 1000 tahun damai, mereka bisa jatuh dalam dosa, mereka bisa berumur panjang sampai 1000 tahun, tapi kalau berdosa langsung mati. Ya, nah saudaraku, jadi mereka masih terikat dengan seperti apa yang terjadi sekarang. Tapi kita melihat nanti ketika iblis, dedengkotnya, pemimpinnya, para roh jahat ini, ya dikerangkeng
ya, dipenjarakan 1000 tahun. Saudaraku, ini tidak lagi ada iblis dengan pasukan roh jahatnya bergentayangan memberikan pengaruh. Kalau kita melihat sekarang ini Rasul Petrus, ya, dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 8, lewat ayat ini, ya, kita diingatkan. Ayat ini menyatakan bahwa kita ini harus berjaga-jaga. Kenapa? Kenapa kita harus siaga, waspada? Dikatakan dalam 1 Petrus 5 ayat 8, ya, iblis seperti singa yang mengaum-ngaum mencari mangsa. Karena itu kita diminta berjaga-jaga. Ya, karena iblis menyerang kita. Namun di sini dinyatakan dalam Wahyu 20 ayat 1 sampai 3, iblis itu ditangkap. Nah, berarti ini bukan terjadi sekarang kan? Nanti di masa akan datang. Di zaman kapan? Zaman 1000 tahun damai. Betul-betul dunia damai. Nah, sekarang kita lompat. Wahyu 20 ayat 4 sampai 6. Wahyu 20 ayat 4 sampai 6. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus. Dan karena firman Allah yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka, dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa yang 1000 tahun itu. Inilah kebangkitan pertama. Berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus. Dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Dia 1000 tahun lamanya. Puji Tuhan, ayat ini sungguh menarik, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, dari Wahyu 20 ayat 4 sampai 6, Tuhan Yesus memerintah. Dengan siapa? Tidak sendirian. Yesus menjadi raja di atas segala raja. Namun Dia memerintah bersama dengan orang-orang yang percaya Dia. Nah, sekarang ini belum pernah terjadi. Ini di masa akan datang. Ya, jadi ini bukan bicara tentang dunia spiritual. Nanti betul-betul nyata di 1000 tahun damai. Jadi ada suatu kesempatan luar biasa bagi setiap orang yang percaya untuk sekarang ini. Ketika dia diangkat saat Tuhan datang. Setelah 7 tahun selesai masa antikris, tribulasi itu, kita turun dan kita akan memerintah bersama dengan Tuhan. Dari Wahyu 20 ayat 4 sampai 6 ini kita melihat juga ada kebangkitan pertama untuk orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus yang mati syahid. Itu berarti ada juga kebangkitan kedua. Dan siapa itu? Dalam kebangkitan kedua ini yaitu pada saat penghakiman tata putih. Jadi orang yang mati di luar Tuhan akan mengalami kebangkitan itu kedua. Mereka lalu digiring ke tata putih. Nah, saudaraku, setelah 1000 tahun iblis itu dilepaskan. Ini dinubuatkan dalam kitab Yehezkiel. Dan semua roh-roh jahat akan dilepas. Itu diungkapkan dalam 2 Petrus pasal 2 ayat 4. Ini menyatakan bahwa ada malaikat-malaikat jahat yang ditahan karena begitu banyaknya. Lalu pada akhirnya, saudaraku, iblis dan semua roh-roh jahat akan dilemparkan ke neraka. Ya, bersama dengan binatang dan nabi-nabi palsu. Itu diungkapkan dalam Wahyu pasal 20 ayat 10. Nah, kalau kita perhatikan dengan baik-baik, saudaraku, ada 2 peristiwa yang berbeda di mana binatang dan nabi-nabi palsu masuk neraka, lalu nanti iblis juga masuk ke sana juga. Nah, saudaraku, sekarang kita akan melihat ada 3 hal yang dapat kita lihat di sini. Pertama, siapa yang menghakimi ketika tata putih ditegakkan, ditampilkan untuk menghakimi. Siapa yang menghakimi? Kita lihat dalam Wahyu 20 ayat 11. Wahyu 20 ayat 11. Lalu aku melihat suatu tata putih yang besar
dan Dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit, dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Nah, saudaraku yang saya kasih, dari ayat ini Wahyu 20 ayat 11, tata putih yang besar dan Tuhan yang menjadi hakim. Jadi Tuhan Yesus adalah hakim. Dia raja di atas segala raja. Jadi kalau kita cermati, kalau kita lihat dalam pasal 19, ada istilah kuda putih. Ya, kuda putih di sini beda ya dengan Wahyu pasal 6 yang akan kita pelajari ya Jumat mendatang. Jadi dalam Wahyu pasal 19 ada istilah kuda putih dan orang-orang percaya yang memakai jubah putih. Di sini putih ini menunjukkan atau merujuk kepada kesucian, keadilan dan kebenaran Tuhan. Nah, saudaraku, jadi siapa yang menjadi hakim? Tuhan Yesus. Yang kedua, siapa yang akan dihakimi? Jelas, kalau kita baca ayat tadi, tata putih tampil, lalu Yesus mengadili, dan jelas yang mengalami kebangkitan kedua. Siapa itu? Orang-orang yang tidak percaya. Artinya orang-orang mati yang disebut tadi kebangkitan kedua. Orang-orang mati dikatakan tadi besar dan kecil. Ini bukan berbicara soal fisikal, tetapi status dan dari segala golongan yang namanya tidak disebut di dalam kitab atau buku kehidupan. Jadi siapapun orangnya nanti akan dihakimi, diadili. Langsung setelah itu digiring ke neraka. Karena nama mereka tidak tercantum dalam buku kehidupan. Nah, saudaraku, mari kita lihat beberapa ayat. 1 Korintus 6 ayat 3. 1 Korintus 6 ayat 3. 1 Korintus 6 ayat 3. Tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? Jadi, apalagi perkara-perkara biasa dalam hidup kita sehari-hari. Nah, dari ayat ini kita bisa melihat, saudaraku, bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat yang jatuh. Ini sebuah kehormatan. Walaupun malaikat itu begitu mulia melayani manusia. Dalam Ibrani pasal 2 juga dijelaskan bahwa kita memang seperti terkesan lebih rendah, namun kita yang akan menghakimi malaikat. Nah, lanjut. 2 Korintus 5 ayat 10, ayat yang luar biasa. 2 Korintus 5 ayat 10, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Nah, saudaraku, dari 2 Korintus 5 ayat 10 kita melihat ada penghakiman lain. Bagi siapa, saudaraku? Bagi orang-orang yang percaya. Nah, kenapa? Ini tahta pengadilan Kristus. Ini bukan tata putih yang besar yang sedang kita pelajari hari ini. Jadi rupanya ada pengadilan lain, yaitu pengadilan bagi orang percaya. Nah, dan pengadilan percaya bagi orang percaya ini bukan untuk masuk ke neraka, tapi kaitan dengan pahala. Kata baik atau jahat bukan bicara tentang bejat moral, tapi kata baik artinya agatos, artinya hal yang berguna. Ya, jadi jahat itu artinya buruk dalam arti tidak bermanfaat, tidak berguna. Nah, saudaraku yang saya kasih, jadi kita sebagai orang-orang Kristen pun harus juga menghadap tahta pengadilan Kristus untuk apa? Untuk mempertanggungjawabkan diri kita di hadapan Tuhan. Semua perkataan kita, dosa kita, perbuatan kita. Ya, karena itu kita tidak bisa hidup dengan apa? Dengan bermain-main dalam dosa dan semaunya kita sendiri, tidak. Kita harus bertanggung jawab. Namun catatan, konsekuensinya bukan neraka. Konsekuensinya kita kehilangan kesempatan menikmati berkat, yaitu mahkota yang dari Tuhan. Roma 14 ayat 12 lebih tegas. Roma 14 ayat 12, demikianlah setiap orang di antara kita akan memberikan pertanggungjawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Jadi setiap pribadi akan diadili, setiap pribadi akan digiring di hadapan Kristus untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tapi ini beda ya dengan tata putih tadi. Nah, saat ini pengadilan orang-orang percaya.
Coba kita bandingkan Daniel pasal 7 ayat 10. Daniel 7 ayat 10, suatu sungai api timbul dan mengalir dari hadapannya. 1000 kali beribu-ribu melayani dia, dan selaksa kali berlaksa-laksa berdiri di hadapannya. Lalu duduklah majelis pengadilan dan dibukalah kitab-kitab. Dari ayat ini kita bisa melihat Daniel 7 ayat 10 ini menyatakan buku-buku yang menulis perbuatan-perbuatan orang. Nanti dari gambaran ada chart akan saya tampilkan, kita akan melihat di sini bagaimana posisi kita ketika buku itu dibukakan. Ya, Lukas 10 ayat 20. Lukas 10 ayat 20, namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Nah, dari Lukas 10 ayat 20 ini memberikan penjelasan kepada kita nama yang terdaftar di sorga. Jadi ada nama yang dicatat. Nah, ada 2 ayat dari Wahyu ini. Mari kita pertama, Wahyu pasal 3 ayat 5. Wahyu pasal 3 ayat 5. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Lanjut, Wahyu 13 ayat 8. Wahyu 13 ayat 8. Dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya, yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih. Dari Wahyu pasal 3 ayat 5 dan Wahyu pasal 13 ayat 8, 2 ayat ini menguatkan tentang buku kehidupan. Artinya orang yang percaya kepada Yesus. Nah, di sini. Nah, sekarang yang ketiga, apa yang terjadi pada orang yang dihakimi? Apa yang terjadi pada orang dihakimi? Kembali kepada Wahyu 20 tadi ayat 11 sampai 15. Dikatakan tadi mereka akan dilempar ke dalam lautan api, neraka, api belerang selama-lamanya, sifatnya permanen. Kematian yang kedua dikatakan tadi, mereka akan merasakan kesakitan selama-lamanya, bukan sementara, terus menderita. Sekarang ini kalau kita menderita kan, kita nggak tahan adu-adu ya, dan ini selama-lamanya. Nah, Tuhan kita adalah Tuhan yang adil, karena itu harus ada penghukuman. Kita pun di dunia ingin orang yang melakukan pidana untuk dihukum. Benar kan? Orang bersalah harus dihukum. Ya kan? Nah, kalau tidak, maka kita akan bilang, kita akan berkata bahwa hakim itu terlalu lemah. Hakim itu tidak adil. Apalagi Tuhan kita adalah Tuhan yang maha kasih. Ya, dia ingin semua kita selamat. Namun ingat, dia maha suci. Artinya yang berdosa nggak mungkin menyatu. Dan di samping itu dia maha adil. Maka dia akan mengadili. Perhatikan. Dia maha kasih tapi juga maha suci dan maha adil. Dia sudah berikan kesempatan banyak. Ya, kesempatan yang banyak bagi siapa? Bagi orang-orang untuk kembali kepada Tuhan. Dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 9 dikatakan, jangan kita menganggap Allah itu lalai dalam menepati janjinya. Kalau sampai hari ini Tuhan Yesus belum datang, Bapak saudaraku, itu berarti Tuhan masih berikan kesempatan. Itu wujud kasihnya. Tuhan berikan kesempatan. Seperti itu, jangan sia-siakan kesempatan. Biar kesempatan ini boleh kita gunakan dengan baik, sehingga waktu Tuhan datang kita juga ikut bersama dengan Tuhan. Nah, saudaraku, kalau kita membayangkan tata pengadilan Kristus, adakah kita memiliki hati yang penuh kasih kepada orang-orang yang ada di sekitar kita? Ini yang perlu kita pikirkan. Bayangkan kalau kita melihat orang tua kita atau teman terdekat kita ada di sana, di neraka. Seharusnya ya mengetahui hal ini, hati kita harusnya tergerak untuk apa? Untuk mengabarkan tentang Yesus supaya mereka luput dari penghukuman ini. Atau mungkin kita saat ini ikut Yesus,
Oleh karena kita cuma ikut-ikutan, keluarga ikut teman mungkin. Atau hanya perasaan emosi belaka, sesaat saja. Oleh karena ada dengar sesuatu kita ingin ikut, atau kejar sesuatu dalam gereja mungkin begitu. Mari kita serius. Atau kita merasa kita adalah orang-orang yang baik dan tidak butuh Yesus. Saudaraku, seberapa banyak pikiran, hati kita yang salah dan berdosa selama kita hidup, saudaraku. Perbuatan baik kita tidak akan mungkin bisa menandingi dan menyelamatkan kita dari hukuman terakhir nanti. Hanya darah Yesus disaliblah yang bisa menyelamatkan saudara dan saya. Biarlah kita belajar untuk memahami hal ini. Salib memungkinkan kita yang berdosa diselamatkan. Persoalannya, yang belum percaya, maukah percaya pada salib? Salib menandakan substitusi, pengganti dosa. Harusnya kita yang berdosa dihukum, Yesus menggantikan itu. Nah, puji Tuhan, perlu kita tambah sedikit hal-hal yang menarik tentang neraka. Kalau kita bicara neraka, istilahnya itu dunia orang mati. Di Alkitab ada beberapa istilah yang bicara tentang itu. Pertama, Sheol. Nah, kata Sheol ada 65 kali dalam perjanjian lama diungkapkan itu. Lalu dalam perjanjian baru searti dengan Sheol. Dalam perjanjian baru 42 kali menggunakan kata Hades. Jadi baik Sheol maupun Hades itu mengacu kepada tempat sementara. Artinya ini bukan neraka atau jurang maut atau lautan mati. Bukan tempat permanen, tempat sementara. Itu menampung orang yang mati. Kalau kita melihat dalam Lukas pasal 16 kan ada orang kaya mati, pengemis namanya Lazarus juga mati. Menariknya si pengemis ini ada di pangkuan Abraham. Orang mati pisah tempat. Di dunia orang mati dua-dua tapi terpisah. Nah, saudaraku, itu Sheol dan Hades. Yang ketiga, Tartarus. Hanya satu kali. Dalam 2 Petrus pasal 2 ayat 4. Nah, kata Tartarus ini memiliki arti lubang paling dalam dari Hades. Jadi paling dalam dari Hades atau Sheol. Lalu yang keempat, Gehenna. Di Gehenna ini digunakan dalam perjanjian baru begitu banyak. Tuhan Yesus gunakan, kalau tidak salah 11 kali, belum yang lain Yakobus ada berapa. Nah, jadi kata Gehenna ini adalah apa? Tempat permanen. Jadi beda dengan Sheol atau Hades. Jadi kata Gehenna tempat permanen bagi apa? Bagi siapa? Orang-orang mati. Nah, kata Gehenna dari kata Ibrani yang berarti lembah dan Hinom. Ini mengacu pada lembah Ben Hinom. Nah, letak Ben Hinom itu ada di luar Yerusalem. Dan untuk apa? Di luar Yerusalem untuk apa ini? Di mana kotoran-kotoran dari kota Yerusalem itu dibuang. Nah, ciri dari lembah Ben Hinom ini adalah selalu ada api yang menyala di sana. Nah, rupanya kata Gehenna ini diberikan gambaran melukiskan tentang apa? Keadaan neraka yang selalu menyala-menyala terus. Seperti yang terjadi di lembah Gehenom. Nah, Bapak Saudaraku, sebelum saya menutup pertemuan kita, mari kita lihat gambar ini, ya. Nah, kita melihat gambar ini, Bapak Ibu Saudaraku. Ini tentang kedatangan Kristus. Sekarang kita lihat salib, ya. Ini zaman gereja. Kita tidak tahu kapan Tuhan datang menjemput kita yang disebut dengan rapture atau pengangkatan gereja. Kita bisa lihat ayatnya dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 16 sampai 17. Lalu gereja diangkat, ya misteri ya, kita belum tahu. Setelah itu ada masa yang namanya masa kesusahan, yang disebut tribulasi. 7 tahun. 7 tahun. Dibagi dua, 3,5, masa damai Israel dengan bangsa-bangsa. Setelah itu muncullah antikris. Membatalkan seluruh penyembahan, hanya menyembah pada satu pribadi yang tidak lain adalah antikris yang mengatakan akulah Mesias. Lalu kemudian perlu kita pahami, ada yang terlewati di sini. Ada tulisan tata penghakiman Kristus. Nah, kapan itu terjadi? Saat kita diangkat, rapture.
Lalu Tuhan Yesus mengadili kita. Nah, pengadilan ini bukan bicara tentang pengadilan neraka atau sorga, tidak. Ini kaitan dengan penilaian pertanggungjawaban kita selama kita hidup menjadi Kristen. Kita dinilai, kaitan erat dengan pahala. Lalu kemudian pada puncak dari masa kesusahan ini, selaku Tuhan Yesus datang turun ke bumi. Itulah penampakan mulia di mana Tuhan Yesus datang bersama dengan kita yang diangkat. Memerintah selama 1000 tahun damai. Di ujung 1000 tahun damai ini, lalu yang kita pelajari hari ini, Wahyu 20 ayat 11-15, ada tata putih besar. Lalu ada kebangkitan orang mati, kebangkitan kedua. Siapa? Orang yang tidak terdaftar dalam buku kehidupan. Nah, kita lihat kemudian gambar kedua, penghakiman dengan api. Ya, dalam 1 Korintus 3 ayat 12-15 kalau kita lihat di situ. Ya, pekerjaan baik, ada pekerjaan buruk. Nah, saudaraku, saya tidak lalu baca ayatnya. Ini bicara baik itu bicara tentang kualitas, tentang kuantitas, tentang waktu. Ada peringatan memang. Nah, lalu pekerjaan buruk, pekerjaan baik yang dikerjakan dengan motif-motif jahat. Itu kita lihat dalam 1 Korintus pasal 3. Ada yang membangun hidupnya itu dengan yang gampang dibakar, jerami, kayu itu. Ya. Nah, tetapi kalau emas, perak enggak kan? Jadi nasihat yang tersembunyi, ada dosa yang tidak diakui. Ya, ini pekerjaan buruk, tapi perhatikan di sini dalam 1 Korintus 3 ayat 15 diselamatkan, tetapi mereka kehilangan mahkota, diselamatkan seperti dari dalam api, namun mereka tidak mendapatkan apa-apa. Nah, sekarang kita melihat penghakiman orang percaya, itu penghakiman dengan api. Nah, kita melihat sini apa yang saya singgung tadi ya, ini gambarannya, semua menjadi hangus. Apa yang kita lakukan dalam dunia? Ya, saudaraku, saya lompat skip yang terakhir kita lihat. Nah, di sini, di mana orang-orang mati sekarang berada. Ya, bayangan kita kan di makam, di kuburan kan. Nah, kalau kita melihat ada masa yang sudah lalu kan, zaman Adam, zaman Abraham ya, zaman penciptaan, zaman air bah, zaman Nuh, ya. Lalu juga zaman gereja kan. Nah, kita melihat bagaimana orang mati dalam Tuhan. Nah, tubuhnya mereka dikuburkan di bumi, tapi roh mereka bersama dengan Tuhan. Ya kan? Paulus pernah melihat langit ketiga, Firdaus. Lalu kita melihat juga di sini, saudaraku, gambaran tadi sudah saya jelaskan, ada masa kesusahan, masa 1000 tahun ya. Lalu ada tata putih. Nah, satu lagi gambar terakhir. Nah, kita lihat ini penghakiman tata putih besar. Kita lihat sini. Tadi kita baca dalam Wahyu pasal 20 kan, ada buku kehidupan. Ada buku perbuatan manusia, ya. Ada buku kehidupan anak domba. Ada hukum Taurat. Nah, tadi kita lihat juga ada Seol, ada Hades. Ya, jadi ini Seol Hades ini ada juga bicara tentang Firdaus yang sebelumnya. Ada jurang yang tak terseberangi kan. Ada tempat penderitaan. Saya katakan tadi di mana orang kaya menderita, minta belas kasihan dari Abraham, ya kan? Lalu kita melihat di sini ada lautan api. Nah, ini kira-kira gambaran yang perlu kita pahami. Ya, tadi apa yang saya sampaikan tadi, paling tidak ini gambaran untuk bisa membuat kita paham. Ya, jadi ketika bicara tata putih, itu bukan untuk kita. Ya, ini untuk orang yang tidak percaya, yang tidak ada dalam buku kehidupan. Saudaraku, hari ini kita sudah belajar tentang neraka. Jadi neraka itu ada. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang tidak terdaftar dalam buku kehidupan. Untuk itu, saudaraku, mari kita hargai anugerah Tuhan bagi kita yang percaya. Ya kan? Tetapi bukan berarti kita main-main dengan hidup ini. Mari kita terus berjuang untuk menjadi orang Kristen yang bertanggung jawab, karena toh kita juga diadili kaitan dengan pahala. Yang kedua, mari kita belajar. Kalau kita tahu bahwa neraka itu sifatnya permanen, penuh dengan penderitaan, dan terus tidak akan selesai selama-lamanya. Mari kita bayangkan bagaimana keluarga kita, teman kita ada di situ nanti. Untuk itu, mari kita beritakan kabar baik ini. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, bersyukur buat waktu yang boleh Kau berikan bagi kami untuk kami belajar. Tolong setiap kami, mampukan kami menangkap pesan Tuhan untuk kami pelajari, kami renungkan, dan kami lakukan dalam hidup kami.
Berkati seluruh kekasih kami yang sudah belajar, biar kami boleh belajar bersama-sama untuk tetap setia, percaya kepadamu, dan hidup bertanggung jawab dalam hidup kekristenan kami. Dan kami boleh memiliki semangat untuk menyampaikan kabar baik kepada siapapun, agar mereka pun boleh mengalami pengalaman bersama dengan kami kelak. Dalam namamu Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati.